sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan uji coba metode spatial clustering kedua dari Rustiadi Zoning Method. Clustering merupakan salah satu teknik perwilayahan yang sudah banyak dikenal oleh para peneliti yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mentipologikan wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik yang cenderung sama. Menurut publikasi Rustiadi dan Kobayashi tahun 2000, klasifikasi spasial dapat digunakan untuk mengelompokkan wilayah-wilayah yang memiliki kedekatan secara spasial berdasarkan dua prinsip dasar, diantaranya spatial continuity dan spatial compactness. Continuity di sini adalah ketersambungan antara poligon yang menunjukkan wilayah yang satu dengan wilayah lainnya saling memiliki keterkaitan dan memiliki karakteristik yang cenderung sama. Selain kedua faktor tersebut, ada faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam pengklasifikasian, yaitu adalah faktor jarak yang saling berdekatan. Maka, tujuan dari uji coba ini, kami ingin mengimplementasikan metode spatial clustering kedua dari Rustiadi Zoning Method pada wilayah penelitian Jakarta-Bandung Mega Urban Region dengan menggunakan bahasa Python. Publikasi Rustiadi dan Kobayashi pada tahun 2000 menyajikan klasifikasi spasial melalui 3 metode. Metode pertama adalah metode cluster analysis method, di mana ini adalah metode yang cukup familiar. Lalu selanjutnya adalah metode continuous spatial classification. Metode spatial clustering pertama ini adalah metode yang menggunakan pertimbangan pembobotan ataupun titik koordinat dalam melakukan pentipologian. Sedangkan spatial clustering yang kedua yaitu faktor utama yang salah satunya itu menjadi penentu dalam melakukan tipologi adalah faktor ketetanggaan. Secara singkat, perbedaan dari ketiga metode tersebut disajikan pada slide berikut ini. Metode non-continuous itu mengelompokkan wilayah berdasarkan Euclidean distance atau tanpa adanya pengaruh pembobotan. Nah, dalam satu tipologi atau dalam satu kelompok, wilayah-wilayah tersebut cenderung memiliki kemiripan karakteristik. Nah, selanjutnya, untuk metode spatial clustering pertama, selain melakukan pentipologian ini berdasarkan kemiripan karakteristik, ada juga pengaruh lain, yaitu adalah pengaruh variabel geografis, yaitu pengaruh koordinat X dan koordinat Y, serta adanya bobot kontinuitas. Nah, bobot kontinuitas ini akan terbagi menjadi dua kategori. Nah, apabila bobot ini kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka kontinuitas atau kemiripan atau keterkaitannya ini akan semakin kuat dalam satu tipologi. Sedangkan kalau bobot itu lebih dari 1, maka akan cenderung lebih lemah, pengelompokannya akan cenderung lebih lemah. Artinya, dalam proses pengelompokan, apabila bobot itu lebih tinggi, maka pengaruh bobot dalam pengelompokan ini akan semakin kuat dibandingkan pengaruh peubah-peubah karakteristik lainnya. Nah, sedangkan untuk spatial clustering kedua, faktor yang paling mempengaruhi pertama itu adalah faktor ketetanggaan. Nah, lalu kedua, adanya proses dalam memanipulasi nilai peubah atau nilai atribut yang asli untuk berupaya membedakan nilai-nilai dari zona spasialnya. Uji coba spatial clustering kedua ini akan melakukan proses memanipulasi nilai atribut aslinya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Secara ringkas, metode non-continuous spatial classification disajikan pada slide berikut, yaitu ada untuk studi kasus single variable atau dengan studi kasus banyak variabel yang akan digunakan. Perbedaan dari metode non-continuous spatial dengan metode yang continuous spatial classification terletak pada bobot dan koordinat X serta Y-nya. Semakin tinggi bobot, seperti yang tadi dijelaskan, maka cenderung akan lebih memaksa wilayah-wilayah yang ditipologikannya itu dipengaruhi oleh pembobotan. Jadi variabel-variabel lainnya itu cenderung lemah untuk mempengaruhinya. Sedangkan untuk metode yang kedua, metode ini adalah metode yang mempertimbangkan adanya keterkaitan sifat ketetanggaan. Nah, nilai ketetanggaan ini terbagi juga menjadi dua, yaitu nilai 1 dengan wilayah yang lainnya. Sedangkan kalau nilai 0 berarti tidak adanya
kedekatan atau keterkaitan dengan wilayah lainnya. Metode spasial clustering kedua untuk proses awal adalah untuk mencari nilai ZI. Nilai ZI ini jika dikelola dengan rumus manual atau diolah dengan cara manual akan memakan waktu cukup panjang. Maka karena itu kami mencoba mengelola mencari rumus ZI ini dengan menggunakan bahasa pemrograman bahasa Python. Nah, adapun variabel yang akan kita uji yaitu ada 7 yang diantaranya adalah variabel pertama, jarak menuju jalan kolektor, variabel kedua, jarak menuju jalan arteri, variabel ketiga, kepadatan populasi, variabel keempat, persentase build up area, variabel kelima, persentase lahan pertanian non sawah, variabel keenam, persentase lahan tutupan lahan hutan, lalu variabel ketujuh, persentase lahan sawah. Nah, berikut adalah hasil ujung dari pengelolaan spatial clustering. Ini adalah contoh dari spatial clustering non-continuous prosedur. Lalu ini adalah contoh dari spatial clustering pertama dengan adanya bobot 0,5, bobot 1, dan bobot 2. Selanjutnya, ini adalah contoh dari pembobotan spatial clustering kedua. Nah, untuk lebih lanjut, untuk mengetahui bagaimana proses memanipulasi data sehingga memperoleh nilai ZI dalam spatial clustering kedua ini sebagai langkah awal, maka selanjutnya akan ditunjukkan proses pengolahannya dengan menggunakan bahasa Python oleh Saudara Ray Alvan Mahardika. Dan selanjutnya akan diuji coba oleh Saudara Adib dan Anuraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saudara Alvan untuk melanjutkan. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sore hari ini di room ini untuk mempraktekkan langsung proses running Rustiadi Ernan Method untuk implementasi di bahasa pemrograman Python. Berikut saya coba memperlihatkan dulu perbedaan antara kita merunning manual dan menggunakan Python. Nah, ini data, bentar. Ini muncul nggak? Muncul ya ArcGIS-nya? Muncul. Oke. Saya akan mempraktekkan dulu kalau secara manual untuk mendapatkan ketetanggaannya itu di ArcGIS seperti apa. Oke, saya mulai dengan menggunakan ini Polygon Neckboard. Jadi kita masukkan datanya, kita pilih kecamatan, terus kita oke aja. Tunggu lagi proses. Nah, ini hasil running di ArcGIS. Kita akan mendapatkan data seperti ini. Yang tadinya barisnya hanya ada 345, dengan kita menggunakan ArcGIS, dengan menggunakan metode ketetanggaan tadi, kita akan mendapatkan baris 1920. Ini cukup lumayan banyak dan tidak efisien untuk digunakan. Karena mengingat semakin banyak data yang digunakan, semakin banyak baris yang akan didapatkan berarti. Dan di sini masih berupa baris, ini jumlah ketetanggaannya, satu kecamatan memiliki 3 ketetanggaan, berarti 3 baris ke bawah akan hasilnya. Sedangkan kalau kita menggunakan Python dengan hanya menggunakan script yang seperti ini, dengan hanya menggunakan script yang seperti ini, kita mulai dengan file yang akan di running, terus kita menentukan nama kolomnya, terus kita tentukan metodenya kayak gimana,
terus akan ditampilkan di sini. Saya coba running. Tunggu selagi running. Nah, kita sudah, bentar, lagi proses running. Lagi proses. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini tergantung banyaknya data ya. Semakin banyak, semakin proses semakin membutuhkan waktu. Ini udah selesai. Kita coba buka datanya. Nah, dengan proses seperti itu tadi, kita sudah bisa mendapatkan nah, dengan hanya proses yang seperti tadi itu, kita sudah mendapatkan tetangganya siapa aja dan jumlah tetangganya berapa. Nah, saya kira ini cukup efisien jika kita mempunyai data yang cukup banyak. Dengan menggunakan metode ini, kita dengan waktu yang tidak terlalu lama, kita sudah dapat mendapatkan hasil seperti ini. Saya kira ini lumayan efisien dibandingkan dengan proses yang pertama tadi, di mana kita harus memulai dulu dari ArcGIS, terus kita masukkan ke Excel, dan kita insert datanya, kemudian kita baru bisa mendapatkan jumlah ketetanggaannya. Ini adalah proses pertama yang mana dalam metode clustering kedua ini, yang paling pertama itu adalah kita mencari tetangganya siapa dan berapa jumlah tetangganya. Dan selanjutnya setelah proses ini, kita lanjut ke proses selanjutnya, di mana kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang digunakan. Yang pertama itu, yang pertama untuk menjalankan metode ini di Python, yang pertama kita harus mengimpor library-nya sendiri, yaitu di sini kami menggunakan GeoPandas sebagai library untuk membaca file save file SAP. Yang kedua, kita menambahkan kolom-kolom yang akan diisi dengan nilai-nilai nantinya. Yang pertama itu untuk mengisi nilai tetangganya siapa aja, terus nilai M-nya, jumlah ketetanggaannya, dan nilai 1 per WIJ-nya. Yang kedua, kita mendeklarasikan nama kolom untuk jumlah kepadatan. Contoh ini saya ngambil kasus di kepadatan penduduk. Yang ini jumlah kepadatan penduduk, seluruh kepadatan penduduk sesuai tetangganya, sesuai dengan tetangganya. Yang kedua, ini sama prosesnya, baik kepadatan penduduk, hutan, build up area, perkebunan, lahan pertanian, jarak kolektor, jalan arteri itu sama. Yang kedua, kita mendeklarasikan kolom untuk menampung data perkalian antara variabel itu sendiri dengan jumlah variabel tetangganya. Ini. Nah, terus yang keempat, kita akan menentukan nilai ZI, di mana nilai Z ini adalah nilai akhir dari metode ini. Jadi kalau mau dilihat secara ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 proses yang akan dilakukan pada praktikum kali ini. Yang kedua, untuk menjalankan metodenya, ini tadi kita baru membuat nama kolomnya, terus masuk ke intinya untuk menjalankan metodenya itu, di sini menjalankan proses join antara variabel, di mana kita menggunakan ini, Macboard ini sebagai nama variabelnya, dan untuk menjalankan itu kita membutuhkan script seperti ini, di mana setiap baris itu akan di-join berdasarkan nama kecamatannya. Sehingga nanti kita akan menghasilkan variabel ini
kecamatan ini akan bertetangga dengan siapa aja dan berapa jumlahnya. Nanti di sini prosesnya. Selanjutnya sama untuk variabel yang kedua, untuk yang variabel 63 ini, yang kepadatan penduduk, seperti itu juga, ini untuk mendapatkan jumlah seluruh kepadatan penduduk di kecamatan itu. Nanti akan di sini prosesnya nih. Terus yang ini sama prosesnya untuk variabel yang kedua. Ini juga variabel untuk yang ketiga, variabel keempat, variabel kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9. Ada 9 variabel yang kita gunakan dan prosesnya itu hampir sama. Dia akan menjoin setiap variabelnya berdasarkan namanya itu sendiri. Yang ini untuk ini yang sebelumnya kita sudah lakukan tadi, ini akan menghasilkan yang ini nih. Komputernya agak lambat. Ini nama kolom yang ini, terus naik board, terus M ini jumlah tetangganya. Nah, ini tetangganya dengan siapa saja dan ini berapa jumlahnya. Ini adalah akhir dari ini tadi, nama kolom yang ini tadi yang pertama kita deklarasikan, terus akan pas di akhir akan diisi dengan dengan data yang didapat dari sini. Kemudian kita akan buat sebuah variabel lagi untuk menampung analisis yang selanjutnya. Ini kita sebelumnya saya SWJ ini saya akan bagi satu untuk mendapatkan hasil dari satu per WIJ-nya. Di sini prosesnya nih. Satu per WIJ-nya. Kemudian ini udah proses yang di akhir ya, ini untuk mengisi kolom-kolomnya. Nah, ini untuk mengisi kolom yang variabel yang kolom yang ini akan diisi di sini. Ini adalah proses pengisian variabelnya. Nah, nilai ini didapat dari metode yang ini, metode yang dari sini. Selanjutnya sama prosesnya untuk variabel yang lain, untuk PUBA yang lain sama prosesnya. Nah, ini untuk mengisi yang ini untuk kita buat lagi variabel untuk mengisi yang kolom yang ini, Nah, di sini kita di awal kita buatkan dulu variabelnya, nanti tinggal kita masukkan ke sini. Ini proses penginputannya. Nah, kita akan menjumlahkan nilai yang ini. Nah, terus ini untuk proses yang terakhir untuk mendapatkan ZI-nya kita menggunakan ini. Nah, ada 1, 2, 3 ya, ini 3 proses, 3 penginputan untuk mengisi kolomnya itu sendiri. Yang dimana kita di awal kita sudah deklarasikan kolomnya ini 1, kedua, terus ketiga. Nah, di akhir setelah proses ini jalan, proses metodenya jalan, kita akan mengisi kolom-kolom tersebut. Jadi untuk kolom pertama, yang untuk angka pertama, terus ini untuk langkah kedua, terus yang ini untuk yang terakhir, yang ZI-nya. Nah, setelah ini udah selesai, kita akan coba jalankan. Oke, kita mulai running. Di sini kita mulai play. Oke, ini lagi proses untuk merunning. Ini cukup lumayan banyak karena datanya juga tadi cukup banyak. Tapi secara proses dibandingkan dengan yang langkah pertama di awal tadi, yang dimana kita harus masuk ke ArcGIS dulu, terus kita pindahkan datanya ke Excel. Nah, dari Excel kita akan menghitung satu persatu jumlah PUBA-nya, kepadatan penduduknya berapa, ditambah tetangganya. Itu mungkin cukup lumayan lama dan
tidak efisien untuk melakukan analisis ini. Sehingga kalau teman-teman juga menggunakan metode ini akan terasa lama di situnya. Dengan adanya script Python ini, mudah-mudahan bisa mempersingkat waktu itu tadi, waktu memproses datanya. Jadi intinya di metode script Python ini adalah di sini nih, di mana kita melakukan join setiap peubahnya untuk mendapatkan hasil yang tetangganya berapa, jumlah tetangganya berapa. Jadi proses intinya pada metode ini adalah di sini, di mana kita harus menjoinkan dulu setiap peubahnya. Terus ini sebenarnya untuk memangkas proses yang cukup lama tadi. Untuk proses selanjutnya, kita karena script ini juga belum bisa langsung ke proses analisis clustering dan menampilkan datanya di peta, kita masih tetap membutuhkan aplikasi ArcGIS, Excel, dan statistika untuk proses selanjutnya. Selesai hasil runningnya. Ketika prosesnya selesai, dia akan ditampilkan ke sini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasil running dari script tadi ini yang lumayan cukup lama ya, bisa 5 menitan nggak? Lebih ya? Iya, kurang lebih segitu. Nah ya, sekitar 5 menitan lah untuk prosesnya. Nah, terus dengan script tadi itu kita akan menghasilkan data seperti ini. Ini cukup banyak kolomnya nih. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Ini data awal kita, ada provinsi, kabupaten, kecamatan, terus peubah-peubahnya, ada 9 peubah tadi kalau nggak salah. Ada 9 peubah. Nah, terus ini untuk hasil proses runningnya kita mulai dari sini. Tadi ini ada kolom netboard yang ini. Yang pertama kita deklarasikan. Ini akan dihasilkan di sini. Ini hasilnya. Dia akan menjumlahkan, dia akan bertetangga dengan siapa, dan ini hasil penjumlahannya. Terus yang kedua, setelah ini kita akan yang kolom ini, yang satu PRWIJ akan ditampilkan ke sini, yang SWIJ, yang nama kolom ini. Nah, selanjutnya yang ini, yang bawah, yang ini, kolom yang ini akan tampil di sini. Nah, ini 1, 1, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai sini proses untuk kolom yang ini. Terus kolom yang ini akan ditampilkan di sini. Nah, terus yang terakhir untuk ZI-nya ini akan ditampilkan di sini. Dari sini. Nah, ini 0, ini karena nggak ada nilainya. Bukannya karena ini ada nilainya di bawah, karena memang pengkaliannya ada 0. Nah, terus ini yang pertama, yang terakhir untuk nilai ZI-nya. 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya dari data ini, seperti yang saya bilang tadi, tidak selesai di sini, karena kita tetap membutuhkan Excel sama statistika. Selanjutnya dari data itu tadi, kita coba ekspor aja. Kita coba ekspor datanya di sini. Hasil dari tadi itu bisa dilihat di sini.
Saya coba buka menggunakan ArcGIS. Nah, ini adalah data yang kita hasil running tadi, itu bisa langsung kita masukkan ke ArcGIS untuk analisis selanjutnya. Nah, mungkin setelah ini apa lagi ya? Nanti masuk ke Excel lalu langsung Ya, maksudnya diserifikasikan. perlu saya sampaikan itu Kalau juga nggak? perlu, udah nggak usah Ya cuma udah kan? sampai di sini aja. Ya udah, Jadi mungkin detailnya untuk menghasilkan nilai ZI-nya aja. oh ya udah. Karena tadi dalam proses Python-nya kita udah mendapatkan nilai ZI-nya, di mana ini merupakan nilai ZI-nya nih, yang ADC ini. Nah, setelah itu kita tetap masih menggunakan Excel untuk analisis yang selanjutnya. Proses ini tadi untuk memangkas proses yang cukup lama, yang panjang, dimulai dari menentukan ketetanggaannya, menghasilkan nilai jumlah dari tetangganya, variabelnya, dan masih banyak lagi. Itu mungkin kita butuhkan waktu yang banyak dengan menggunakan Python ini tadi, dengan sekali running, dengan menggunakan script ini, kita sudah mendapatkan hasil yang cukup lumayan banyak dan memotong proses yang cukup lama tadi itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari awal aja ya, Mas? Mulai dari awal aja, nggak apa-apa. Berarti kesimpulannya ketika memang datanya ini, misal variabelnya ada banyak gitu ya, Mas, 20 atau gimana. Berarti kita, esensinya kita bisa milih gitu kan? Milih mana yang mau. Tapi itu agak lumayan, maksudnya kalau kita punya variabel yang banyak kan pasti kita akan menyusun nama-nama kolomnya tuh satu persatu tuh. Itu yang agak membutuhkan waktu sebenarnya. Nah itu udah. Itu ya. Iya. Iya. Yang ini, Mas? Iya. Itu agak lumayan berat tuh. Kalau mau diekspor aja. Itu udah muncul kan? Ya. Berarti ini udah muncul neighbor-nya. Iya. Terus sama yang M itu jumlahnya. Yang ADC ini ya, Mas, yang ADC itu yang ZI yang paling akhir. Ya, ZI. Nah, itu nilai terakhirnya tuh, itu yang akan diolah. Terus untuk ekspornya di format ini apa di bawah coba tadi? Dikeluarin aja tuh. Close coba di close dulu ininya. Yang ini ya? Tabelnya di close dulu. Tabelnya di close dulu ya. Udah di close, Mas. Oh, belum muncul. Nah, itu. Yang paling bawah aja ini nih. Masih muncul ya? Udah. Ini yang paling bawah ini. Yang paling bawah ini di copy aja yang di atas gak? Yang nama file yang diimport tadi. Oh iya, paham. Biar lebih mudah. Cuma nama filenya diganti gitu ya? Nama filenya diganti aja. Nah, di copy aja yang itu. Ya, diganti aja.
Nanti copy aja yang dari sini nih. Dari JBMUR terus sampai ujung. Ini. Yang ini. Yang di kolom di scriptnya. Yang itu. Yang dari JBMUR. Di blok aja semua, blok. Sampai ujung. Bentar Mas. Tabelnya tiba-tiba muncul lagi. Di close aja. Terus ini di run. Bentar. Keluarin dulu bentar. Udah Mas. Di copy di sebelah kanan aja yang in. Oh, oke. Biar nggak mulai dari awal lagi. Soalnya kalau copy di jalan run yang itu ya mulai dari awal lagi. Ini belum ketutup ini tabelnya. Loading Mas. Kayaknya soalnya di sini udah ditutup. Di copy di sebelah aja di kanan. Ya, udah Mas. Udah. Di sini. Udah. Dibuka aja foldernya tuh. Terus dibuka di mana di ArcGIS. Ini perlu di run atau enter aja apa gimana Mas? Di enter aja. Di sebelah kanan kan yang di in. Iya, di enter aja. Terus aku buka foldernya. Udah. Aku share screen lagi ya Mas? Iya. Ada di sini yang edit tadi. Ada foldernya? Ada. Udah keluar Mas? Share screen kok. Kayaknya sinyalku lagi nggak bagus. Ya. Ini ada. Aku perlu buka di ArcGIS juga apa enggak? Kalau ya boleh dibuka di ArcGIS aja. Biar ngeliat ini. Berarti ini udah kelihatan ya Mas yang udah, yang SKP baru terbentuk. Udah. Stop dulu. Buka ArcGIS. Dia no spatial reference. Apakah? Iya, itu nanti tinggal diproyeksi ulang aja. Kalau dari spider tadi, dari Python-nya tadi, terus ekspor di sini itu koordinatnya hilang gitu Mas? Iya. Gimana? Iya. Itu koordinatnya memang referensi di ininya aja sih, tapi tetap ada ininya, geometrinya tetap ada. Nanti tinggal di ini ulang aja, diproyeksi ulang aja. Iya, tinggal diproject. Iya. Undefined. Udah kelihatan Mas, ini atribut table. Udah. Kan ini atribut table belum. Agak lama. Tapi udah bisa kelihatan ya, maksudnya secara udah kelihatan nih. Udah oke. Nah, ini yang penting nih kayak gini. Ya, berarti dia udah bisa masuk di ArcGIS-nya. Ini berarti per desa gitu ya. Per kecamatan ya? Kecamatan. Iya, betul. Unitnya kecamatan. Ya, berarti ini dia punya nilai masing-masing, bisa dilihat. Aku screenshot ya, agak dilebarin bisa nggak, Gak? Ya, Mbak. Nah, itu. Oke, bentar. Fontnya nggak bisa besar, Mbak, tadi. Segini. Nggak apa-apa. Udah kelihatan kok. Ya. Sip, udah. Udah. Tapi secara proses yang tadi saya jelaskan, bisa dimengerti nggak? Bisa diikuti nggak? Maksudnya relatif bisa sih Mas, cuma ya mungkin kan? Step by step-nya nggak apal persis, tapi ya layouting-nya maksudnya kiranya garis besar paham sih. Maksudnya cukup mudah untuk bisa, kalau cukup mudah untuk bisa dipahami kan?
Mungkin nanti aku akan mendetilkan lagi. Sepertinya akan aku detilkan lagi kayak tadi kan ada X kali WIJ gitu-gitu kan. Iya, Nanti akan tambah paling satu tinggal itu slide aja lagi. sih. Tadi karena kebanyakan Menjelaskan. kolom-kolom dan baru namanya saya juga sendiri masih bingung menyebutnya. Nah, tapi itu hanya penamaan kolom aja. Asal kita bisa mengerti ini kolom untuk ini, itu mungkin saya kira lebih mudah dipahami. Gimana? Kalau saran dari gua, mungkin si Aga juga nggak harus seluruhnya sih, Kak. Paling bagian yang terakhir-terakhir aja, terus masuk ke ArcGIS gitu. Udah oke. Terus menurut gue kalau ini udah dibikin tutorialnya sih gampang sih menurut gue. Gue sebenarnya juga udah ngerti alurnya. Cuma kan gue karena terkendala di Stalgeo Pandas ini yang nggak bisa-bisa. Udah nggak bisa sampai akhirnya. Itu dulu ya paling. Gimana maksudnya? Minta komentar agak aja maksudnya pas proses running tadi gimana? Kalau dari proses tadi sih ya mungkin masukannya mungkin di penamaan kolom atau penamaan variabel ini ya Mas, karena kan mungkin untuk mempermudah user gitu kalau misal ada user baru. Terus juga mungkin pertanyaan untuk ngedit script ini misal untuk case lain gitu. Misal aku menganalisisnya di Sumat ya lebih ke untuk fungsi editing itu sih Mas. Fungsi editing apakah bisa dilakukan editing ketika memang yang dianalisis itu wilayah lain gitu. Iya. Apakah hanya di input filenya? Nah, saya kira sih bisa fleksibel, maksudnya bisa menggunakan data apa aja, tinggal tadi penamaan kolomnya apa, datanya apa. Tapi prosesnya sama aja, maksudnya bisa menggunakan data manapun, tinggal nanti disesuaikan aja namanya. Yang itunya sih paling di penyesuaian namanya itu sih, membuat kolomnya apa, nama kolomnya apa. Tapi untuk prosesnya hampir sama. Jadi kalau atribut yang sifatnya nama itu berarti nggak masalah ya Mas, misal kita rubah-rubah gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi tinggal rename doang ya. Yang penting format scriptnya yang sama ya. Yang di awal tadi itu hanya penamaan kolom aja sih. Yang penting sama aja, yang penting konsisten aja nama kolomnya itu apa sampai di ujung. Gitu. Ya itu sih Mas mungkin pertanyaanku. Ya. Sudah terjawab. Yang pastinya ini bisa digunakan dengan data apapun, paling tinggal merubah nama kolom dan atribut yang lainnya, menyesuaikan dengan data kita. Paling itu sih. Adip, gimana Adip? Ada masukan atau gimana? Cukup sih Bang. Paling kan ya ini maksud gua masih karena tahap ini ya uji coba, jadi maksud gua ya paling nanti gue juga karena belum terlalu pengen make, mungkin kalaupun make nanti yang emang udah proses developnya gitu Bang. Jadi kalau sekarang cukup sih. Iya. Moderator. Oke, paling udah kayaknya. Di situ paling nanti tinggal kita tambah-tambahin video aja. Yang penting kan untuk kebutuhan Adip Aga kan mereka udah ada perwakilan untuk uji coba.